akad nikah itu nggak menggunakan bahasa Betawi itu, nggak bilang misalnya tong lu gue nikahin ya anak gue dengan mas kawinnya seperti ini, nggak seperti itu gitu. Menikahkan anaknya dengan bahasa Betawi seperti itu. Nah, ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Disertasi saya tentang pemertahanan bahasa Melayu di Situ Babakan. Ini hasilnya alhamdulillah sudah disidangkan. Nah, ini saya serahkan. Mudah-mudahan isinya ada manfaatnya untuk Situ Babakan. Terima kasih Pak Dokter. Ini adalah upaya yang luar biasa. Kita memang bercita-cita perkampungan budaya Betawi jadi tempatnya pustaka Betawi. Kalau ada puluhan mungkin ratusan orang melakukan ini, maka cita-cita menjadikan perkampungan budaya Betawi ada pustaka Betawi lengkap deh. Encang-encingnya babe yang lain kita tungguin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bang Tajudin. Ya, pada kesempatan ini Abang Po mau cerita nih. Belum lama saya udah kemarin ujian terbuka ya, promosi doktor tentang linguistik ya. Nah, disertasi yang saya angkat adalah mengenai pemertahanan bahasa Betawi di Situ Babakan. Nah, ini penting. Kenapa? Sebab dalam hasil penelitian itu ada beberapa hal yang mungkin ini nanti juga mesti diketahui kita semua nih ya. Yang pertama, bahwa alhamdulillah ya, hasil penelitian, data-data yang ada bahwa bahasa Melayu Betawi atau bahasa Betawi di Situ Babakan ini ya masih bisa bertahan. Nah, itu menurut data yang ada. Kenapa dikatakan bisa bertahan? Ya, pertama, transmisi ya, atau katakanlah bahasa yang diturunkan dari orang tua kepada anak-anaknya di sini masih terjadi gitu. Kemudian yang kedua ya, percakapan sehari-hari bahasa Betawi di sini juga masih kuat ya. Nah, itu. Dan yang ketiganya juga pengaruh budaya, pengaruh sosial ya, kemudian juga loyalitas itu masih kuat ya. Tetapi ada hal yang juga mesti menjadi perhatian kita nih Abang Poni. Kalau dilihat dari generasi-generasi ya, ada 3 generasi yang kita bikin dalam penelitian ini, itu kelihatannya dari generasi yang tua kemudian turun lagi ke generasi berikutnya sampai ke generasi anak-anak, itu udah terjadi yang namanya kemelorotan gitu ya. Kalau istilah kerennya itu degradasi lah begitu. Ya. Nah, di sana. Nah, kelihatannya bahasa Betawi di anak-anak ini udah mulai bergeser nih. Nah, kalau menurut teori yang ada ya, kalau saya pakai teori Krauss, ini teori yang ada, kalau misalnya generasi yang anak-anak ini sudah mulai meninggalkan bahasa-bahasa Betawi, bahasa ini menurut teori itu diprediksi 2 generasi berikutnya, artinya 2 kali 25 tahun ini akan punah. Nah, oleh karena itu maka kewajiban kita nih, gimana caranya kita melakukan upaya-upaya supaya bahasa Betawi ini nggak punah. Jadi lokasi penelitian kita ini memang saya ambil di Situ Babakan ya, perkampungan budaya Situ Babakan. Kenapa? Karena di sini memang konsentrasi penduduk Betawi itu masih banyak. Nah, jadi yang kita ambil itu di perkampungan budaya Betawi ini ya, kalau nggak salah itu ada 5 RW yang ada di sini itu yang termasuk dari perkampungan budaya Betawi. Nah, disitulah kita melakukan penelitian. Dari sampel yang kita ambil itu kita menemukan ada 393 ya, 393 sampel yang kita gunakan. Nah, memang banyak juga di samping kita menyebar kuesioner-kuesioner yang kita sudah persiapkan nih buat bahan penelitian ini. Ya, saya juga melakukan dialog-dialog ya, ngobrol-ngobrol ya sama
penduduk ya yang terkait dengan masalah kebahasaannya. Memang yang saya dapetin ya itu rata-rata bahasa Betawi di sini itu memang sangat khas ya, sangat kental, dan itu memang masih digunakan terutama generasi yang udah lebih tua gitu. Tetapi pada generasi yang anak-anak itu sudah bercampur dengan bahasa Indonesia. Sebagai contoh, ketika saya dialog dengan anak-anak itu, nah itu bahasa Indonesianya udah banyak. Artinya udah dia lihat nih kepada siapa dia ngomong kelihatannya. Kalau dia ngelihat orang yang masih asing gitu, dia nggak mau bicara bahasa Betawi. Nah, ini yang menjadi tadi saya bilang konsentrasi kita di sana. Jadi supaya gimana ya bahasa Betawi ini memang harus betul-betul nanti bisa tiap generasi itu masih tetap bisa dipertahankan. Kira-kira begitu. Disertasi saya ini saya mengambil dari sisi sosiolinguistik. Jadi artinya bagaimana masyarakat terhadap bahasa Betawi ini, ya. Jadi lebih kepada penggunaan bahasa Betawi di masyarakat. Ya, saya judul disertasi saya adalah Pemertahanan Bahasa Melayu Betawi di Situbabakan. Ya. Nah, kenapa saya mengambil tema ini? Nah, terus terang, saya sebagai orang Betawi, ya, saya banyak bergaul dengan masyarakat, baik masyarakat sesama Betawi maupun non-Betawi. Saya melihat mulai dari saya zaman muda dulu ya, kemudian saya kerja, saya ini guru, ya, jadi guru, jadi kepala sekolah, kemudian juga Dulu ngajar apa dulu? ngajar bahasa Indonesia. Oh gitu Pak. Saya kebetulan ngajar bahasa Indonesia. Jadi memang sehari-hari saya itu yaitu tadi menanamkan bahasa Indonesia kepada anak-anak gitu. Di satu sisi tentu saya juga ingin lihat bahwa bahasa Betawi ini juga memang harus bisa dipertahankan dan dilestarikan, kan seperti itu. Nah, makanya saya berpikir kalau tidak ada upaya-upaya dan tidak diteliti tentang bahasa ini, karena saya merasakan bagaimana saya memberikan anak-anak itu bahasa Indonesia yang baik dan lain sebagainya, kekhawatiran akan mereka bergeser ya, bahasanya itu sangat tinggi sekali. Makanya ketika saya ada kesempatan untuk meneliti ya di satu jenjang S3 terkait dengan disertasi ini, maka saya pilih itu gitu. Supaya saya ingin tahu nih bagaimana sesungguhnya kondisi ya bahasa Betawi saat ini, kan begitu. Nah, alhamdulillah ya saya bisa menemukan itu. Dan insya Allah ya sudah ada solusi-solusi yang saya berikan, saya masukkan di dalam disertasi saya itu berupa saran rekomendasi, saya sudah tuangkan di dalam disertasi itu. Nah, sehingga tinggal lagi kita nanti komitmen bagaimana ya mengenai saran rekomendasi itu didiskusikan ya. Dan saya sangat yakin kalau itu didiskusikan dan diseriusi gitu ya, ibaratnya itu insya Allah lah bahwa pelestarian bahasa budaya bahasa Betawi ini akan bisa terwujud ya, seperti itu ya. Jadi di dalam disertasi yang saya buat itu sesungguhnya saran rekomendasi saya secara singkat itu bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah kepada para peneliti ya, karena saya melihat memang masih ada kekurangan-kekurangan ya di dalam penelitian saya ini. Nah, oleh karena itu nanti harus ditutupi ya dengan penelitian-penelitian selanjutnya, karena masih banyak hal-hal yang memang belum saya dalami ya tentang pemertahanan bahasa Betawi ini. Contoh misalnya terkait dengan kawin campur ya, kawin antara lain suku, antara suku Betawi, misalnya lakinya orang Betawi gitu ya, kemudian bininya misalnya bukan orang Betawi, atau sebaliknya gitu ya. Nah, seperti itu belum saya lakukan penelitian secara detail di dalam disertasi itu. Kemudian juga nih pengaruh globalisasi ya terhadap pengaruhnya seperti apa, itu juga belum sempat ya saya masukkan di dalam disertasi. Jadi masih banyak hal
Nah, oleh karena itu, disertasi saya ini tentang pemertahanan bahasa Betawi ini masih perlu banyak lagi diteliti. Ya, oleh tentunya para peneliti yang lain. Ini saya harapkan betul nih supaya dilanjutin nanti, supaya betul-betul kita bisa lihat kondisi realnya seperti apa nih bahasa Betawi itu. Kemudian yang kedua, saran rekomendasi itu juga saya tujukan kepada Pemprov DKI, ya, karena Pemprov DKI kan mempunyai tanggung jawab juga dong tentang bahasa Betawi di Jakarta ini kan. Nah, saya memberikan rekomendasi di sana karena saya melihat bahwa gejala pergeserannya itu ada di remaja ke bawah, ya, dan itu adalah usia-usia anak sekolah, maka Pemprov DKI itu harus bisa masuk ke sekolah-sekolah ini untuk dalam hal pemetahanan. Apa misalnya? Menjadikan salah satu bahasa Betawi ini dalam muatan lokal, ya, di sekolah-sekolah, baik di SD, di SMP, ya, maupun di SMA, sehingga anak-anak Betawi atau anak yang bersekolah itu tahu bagaimana sih tentang bahasa Betawi itu, paling tidak seperti itu. Nah, ini juga menjadi penting, ya, untuk pengenalan bahasa Betawi di anak-anak sekolah sebagai muatan lokal. Dan yang ketiga adalah saran rekomendasi saya juga saya tujukan kepada UPT di sini nih, di Situ Babakan. Karena ini kan sudah menjadi salah satu upaya pemerintah nih untuk pelestarian budaya, yang salah satunya kan masuknya adalah bahasa. Nah, di sini kepada UPT di Situ Babakan ini dan masyarakat, tentunya organisasi-organisasi Betawi yang ada, ya, supaya lebih concern. Apa misalnya diantaranya memberikan fasilitas-fasilitas tentang kalau ada masyarakat yang akan melaksanakan upacara-upacara kebetawian dan lain sebagainya, atau misalnya mau ada lomba-lomba tentang kesenian Betawi dan lain sebagainya, itu diberi fasilitas sehingga gairah, ya, masyarakat untuk betul-betul dapat dan punya wadah, ya, masyarakat untuk melestarikan budayanya. Nah, jadi kira-kira kurang lebihnya itu rekomendasi yang saya tuangkan di dalam disertasi yang saya lakukan kemarin itu, gitu ya. Saya mendapat gelar doktor linguistik, ya. Dalam hal ini, insya Allah saya akan berkhidmat, ya, khususnya untuk bahasa Betawi, ya. Mengapa? Karena saya pikir ini penting, ya. Mudah-mudahan ilmu yang saya dapatkan kemarin selama saya kuliah S3 di Universitas Hasanuddin Makassar, ya, ini bisa saya terapkan dan bisa saya sumbangkan kepada masyarakat, wabil khusus masyarakat Betawi, tentang bahasanya, karena memang itu yang saya geluti. Nah, insya Allah, ya, ke depan saya akan mencoba, ya, terus meneliti mengenai bahasa Betawi. Dan nanti mungkin banyak tulisan-tulisan saya yang terkait dengan bahasa Betawi untuk menyumbangkan apa yang pemikiran, ya, kemudian juga pengamatan dan lain sebagainya tentang bahasa Betawi. Nah, mudah-mudahan ini menambah, ya, wawasan nanti masyarakat kita tentang pelestarian bahasa Betawi. Rupanya dari ketika Ayah kemarin itu sidang promosi, dan karena itu juga dilihat secara luas, ya, karena memang pelaksanaannya dengan virtual sehingga masyarakat luas bisa melihat, itu nampaknya dampaknya udah mulai kelihatan, Bang. Apa itu? Ya. Di antaranya salah satu dari penelitian itu kan ada, ya, masalah tentang acara adat, ya, tentang pernikahan. Memang data menunjukkan bahwa bahasa Betawi, ya, ketika acara adat pernikahan itu persentasenya memang rendah, gitu. Kenapa rendah? Karena banyak dalam upacara-upacara akad nikah, misalnya, ya, pernikahan itu menggunakan bahasa Indonesia karena terkait dengan acara-acara yang bersinggungan dengan masalah terkait dengan keagamaan, gitu, ya. Contoh, misalnya ketika akad nikah itu nggak menggunakan bahasa Betawi, itu nggak bilang misalnya, tong lu gue nikahin ya sama anak gue dengan mas kawinnya seperti ini, nggak seperti itu, gitu. Tetapi, ya,
ketika di dalam sidang itu, di dalam ujian itu, justru ya para penguji saya pada waktu itu ya, dia malah mengatakan, oh seharusnya katanya tidak demikian itu. Dia mencontohkan ada satu profesor, dia berasal dari Makassar, itu di kampungnya masih menggunakan itu bahasa Bone ketika upacara akad nikah gitu. Nah, sehingga diskusi itu menjadi menarik di sana. Nah, itu berdampak rupanya. Saya mendengar beberapa informasi yang saya dapatkan beberapa waktu yang lalu. Ini udah ada nih orang Betawi menikahkan anaknya dengan bahasa Betawi. Seperti itu. Nah, ini saya dapat informasi dari Prof. Agus nih. Nah, mungkin insya Allah nanti Prof. Agus juga bisa menambahkan mungkin suatu saat ya. Karena di sini ya kelihatan bahwa memang betul ya, kita juga tidak ada masalah untuk misalnya katakanlah akad nikah menggunakan bahasa Betawi. Justru disitulah misalnya nasihat-nasihat pernikahan dan lain sebagainya, di situ tidak apa-apa. Justru itulah di situ tempatnya, wadahnya kita untuk pelestarian bahasa Betawi. Jadi seperti itu, Abang Po, ya.